Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyita Humaira. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan proposal saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara Siswa Melalui Penerapan Metode Role Playing pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada metode pembelajaran role playing. Pengertian metode pembelajaran yaitu merupakan suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan yakni yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Materi pembelajaran yang mudah pun kadang-kadang sulit berkembang dan sulit diterima oleh peserta didik karena cara atau metode yang digunakan kurang tepat. Namun sebaliknya, suatu pelajaran yang sulit akan mudah diterima oleh peserta didik karena penyampaian dan metode yang digunakan mudah dipahami, tepat, dan menarik. Yang kedua ada metode role playing. Pengertian metode role playing, metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran role playing merupakan metode pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan metode role playing, guru dapat meningkatkan gairah dan semangat siswa dalam belajar bicara. Selain itu, siswa juga akan mudah mengerti materi yang sedang dibahas dengan menggunakan metode role playing. Di sini bisa kita lihat langkah-langkah metode pembelajarannya ada beberapa macam, ada 5 yaitu yang pertama persiapan. Mempersiapkan masalah situasi hubungan sosial yang akan diperagakan atau pemilihan tema cerita. Berikutnya penentuan pelaku pemeran. Setelah mengemukakan tema cerita serta memberikan dorongan kepada siswa untuk bermain peran, kemudian permainan bermain peran. Para pelaku memainkan perannya sesuai dengan imajinasi atau daya tangkap suatu titik kulminasi atau puncak pendekatan yang hangat. Yang kemudian diskusi. Permainan dihentikan, para pemain dipersilahkan duduk kembali, kemudian dilanjutkan dengan diskusi di bawah pimpinan guru yang diikuti oleh semua siswa kelas. Yang kelima, ulangan permainan. Setelah diskusi selesai, dilakukan ulangan permainan atau bermain peran ulang dengan memperhatikan pendapat, saran-saran, atau kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil diskusi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran role playing. Kelebihan metodenya yaitu siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan kreatif. Yang ketiga, bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan tumbuh bibit seni drama. 4. Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina. 5. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan berbagai tanggung jawab. Keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Adapun kelemahan metode pembelajaran yang pertama yaitu metode bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Yang ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memeragakan suatu adegan tertentu. Yang keempat, apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang terakhir yaitu tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. C. Keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat, atau dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, atau berunding. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Adapun tujuan berbicara yaitu berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dengan berkomunikasi, seorang pembicara dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain.
Pengungkapan ide yang benar dan tepat akan berpengaruh pada komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, berbicara memiliki peran yang penting dalam komunikasi. Katanya, dengan tujuan berbicara menurut OCHS dan Wilker menjelaskan secara umum tujuan pembicaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong atau menstimulasi pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Yang kedua, meyakinkan. Pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, sikap mental atau intelektual kepada para pendengarnya. Yang ketiga, menggerakkan pembicara menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar dengan terbangkitnya emosi. Menginformasikan. Pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar dengan harapan agar pendengar mengetahui tentang sesuatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Menghibur. Pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur para pendengar agar terlepas dari kerutinan yang dialami oleh pendengar. D. Faktor penyebab sulit mengembangkan berbicara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang sulit mengembangkan kemampuan berbicara. Di antaranya, yang pertama, siswa kurang menguasai bahasa Indonesia yang baik sehingga anak malu untuk berbicara. Yang kedua, siswa kurang fasih dalam melafalkan kata-kata bahasa Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kosakata siswa terbatas. Yang keempat, siswa kurang mampu menyusun struktur kalimat yang baik. Yang kelima, siswa kurang memahami dan kurang bisa menangkap topik yang disajikan guru untuk berbicara. Yang terakhir, E, yaitu hubungan metode pembelajaran role-playing dengan peningkatan keterampilan berbicara. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan metode pembelajaran karena metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dari pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa tanpa metode atau penerapan metode yang tepat, maka suatu materi pelajaran itu tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena tanpa metode yang efektif dan efisien, maka pesan atau informasi dari suatu pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru tidak dapat terserap oleh peserta didik secara maksimal. Dengan penggunaan role-playing, bermain peran, siswa dapat bertindak dan mengekspresikan perasaan dan pendapat tanpa kekhawatiran mendapat sanksi. Mereka dapat pula mengurangi dan mendiskusikan isu-isu yang bersifat manusiawi dan pribadi tanpa kecemasan. Bermain peran memungkinkan para siswa mengidentifikasi situasi-situasi dunia nyata dan dengan ide-ide orang lain.